فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan seputar Al-Isra wal Mi'raj, yang itu adalah dua peristiwa yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Adapun Isra maknanya apa, Abdullah? Perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Baik. Dengan mengendarai apa? Cahaya Al-Buraq. Dan kalau kita perhatikan riwayat-riwayat hadis tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang riwayat-riwayat yang sekilas terjadi perbedaan. Pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan furija saqfu baiti. Tiba-tiba atap rumahku dibuka. Kemudian Jibril turun dari situ. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra-nya dari rumah Ummu Hani bintu Abi Thalib. Dan di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra-nya dari Sy'ib Abi Thalib. Dan sebagian atau dalam ayat min Masjidil Haram. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, demikian pula yang lainnya para a'immah, mensinkronkan riwayat-riwayat ini akhwani fillah, yaitu bahwasanya memang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril untuk Isra ketika beliau sedang berada di rumah Ummu Hani. Jadi berawal dari siapa? Rumah siapa? Indaga Thaqif. Rumah siapa tadi? Ummu Hani bintu Abi Thalib. Dicatat cahaya. Besok kalau lupa push up. Jadi berawal dari rumah siapa? Ummu Hani bintu Abi Thalib. Terus kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu furija saqfu baiti, dikatakan rumahku? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ saat terjadinya Isra, maka secara lughah Arabiyah bisa dikatakan itu sebagai apa? Rumahku. Maksudnya apa? Rumah yang aku saat tersebut tinggal. Karena Nabi saat itu berada di rumah Ummu Hani. Dan rumah Ummu Hani berada di Sy'ab, ya, di dalam Sy'ab, di lereng Taib, yang abadin Bani
Abi Thalib. Nah, Bani Abdul Muttalib. Nah, Abu Thalib anak keturunan dari Abdul Muttalib. Kemudian dalam ayat disebutkan Nabi Isra-nya dari Masjidil Haram dikarenakan Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah Ummu Hani tersebut ke Masjidil Haram terlebih dahulu. Baik, ke Masjidil Haram terlebih dahulu, baru kemudian beliau bersama Jibril mengendarai Buraq menuju ke Masjidil Aqsa. Ini tahqiq riwayat ikhwan berkaitan dengan awal Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Lalu apa hikmah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu sebelum melakukan Mi'raj? Padahal mampu untuk langsung dari Masjidil Haram, jika Allah menghendaki, langsung ke Sidratul Muntaha, langsung naik, langsung melakukan Mi'raj. Baik. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan diantaranya Ibnu Abi Hamzah sebagaimana dikutip dalam Fathul Bari, al-hikmah fil Isra' ila Baitul Maqdis qabla al-'uruj ila sama' iradatu izharil haqq limu'anidah atau limu'anadati man yuridu ikhmadah. Li'annahu law 'araja bihi min Makkah ila sama'i lam yajid limu'anadatil a'da sabilan ila al-bayani wal idah. Jadi mudahnya kawan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dulu, hikmahnya apa? Untuk menampakkan kebenaran bagi orang-orang yang mau menentang kebenaran. Karena apa? Karena kalau langsung Mi'raj, ya dari Mekah langsung ke langit, ini untuk menampakkan kepada orang-orang yang membangkang nanti sulit. Berbeda dengan ketika ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, sehingga Nabi bisa menceritakan. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah di sana ada yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanannya di tengah jalan melewati siapa, kemudian Nabi menceritakan. Ini kan untuk menunjukkan dengan sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak, nanti untuk disampaikan kepada orang-orang kufar Quraisy. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan berita tentang Isra wal Mi'raj, yang ditanya oleh orang-orang kufar Quraisy tentang sifat Masjidil Aqsa bagaimana. Ketika menceritakan Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala pun nampakkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada bagian-bagian yang terlupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan melihat langsung sambil menceritakan kepada orang-orang kufar Quraisy dengan sifat yang sangat detail, yang menjadikan mereka tidak mampu lagi membohongi atau tidak mampu lagi mendustakan, kecuali dengan apa? Alasan kesombongan saja. Tapi kalau langsung ke langit, ya sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan. Karena orang-orang kufar ya belum pernah ada yang ke langit. Ini hikmahnya. Tapi ketika ke Masjidil Aqsa dulu, Nabi bisa menceritakan Masjidil Aqsa demikian-demikian, dan mereka membenarkan. Apalagi pada sebagian riwayat Nabi menceritakan tentang adanya rombongan dagang yang dalam perjalanan, dan ketika sampai di Mekah, mereka ditanya betul perjalanannya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini
sangat jelas hikmahnya ikhwan untuk menampakkan kebenaran tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bagi orang-orang yang mau membangkang. Baik. Dan apa hikmah beliau menaiki Buraq? Padahal mampu untuk Allah Subhanahu wa taala lipat bumi langsung sampai ke Masjidil Aqsa atau bersama Jibril langsung ke Masjidil Aqsa. Tapi menaiki Buraq di sini ziyadah fi tashrifin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tambahan pemuliaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan perjalanan sendiri bersama Jibril, walaupun dengan secepat apapun, tapi bentuknya seperti orang berjalan. Sedangkan yang mengendarai tentunya lebih mulia daripada yang berjalan kaki, walaupun berjalan kaki lebih cepat mungkin. Dan pada hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Buraq akhwan, kendaraan yang memang dipersiapkan untuk dikendarai oleh para nabi. Sebagaimana dalam hadis, farabattuhu bil halqatil lati tarbitu bihal anbiya. Aku pun ikat Buraq di tempat mengikat para nabi, Buraq mereka. Menunjukkan Buraq merupakan kendaraan para nabi. Baik. Sekarang kita masuk pada al-amru tsani. Perkara yang kedua dari berita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala pada kitab beliau Lum'atul I'tiqad ini. Maji'u malakil maut ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Qala ja'a malakul mauti bi surati insanin ila nabiyillahi Musa alaihi salatu wassalam liyaqbida ruhah falatamahu Musa fafaqa'a 'ainah wa qala irji' ilayhi fafaqa'a 'ainah faraja'a al-malaku ila Allah wa qala arsaltani ila 'abdin la yuridul maut فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم
falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kasibil ahmar. Hadis ini dari sisi sanad perhatikan hadzal hadis tsabitun fi sahihain. Nah, sebelum kita baca maknanya, hadis tsabit dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Adapun maknanya perhatikan, ja'a malakul maut bi surati insan. Datang malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, malakul maut dalam bentuk manusia. Dan malaikat di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kemampuan untuk berubah bentuk sesuai dengan yang diinginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bisa berubah bentuk, datang dalam bentuk manusia. Dan ini banyak kita dapati dalam hadis. Hadis Jibril datang dalam bentuk laki-laki yang rupawan, bersih pakaiannya, rapi rambutnya. Nah, dan di sini juga malaikat maut datang dalam bentuk manusia. Siapa nama malakul maut? Hendak ya Wafa. Taib masyhur di kalangan awam, anak-anak sekolah juga, namanya siapa? Izrail. Akan tapi penetapan bahwasanya malakul maut bernama Izrail ini kita tidak mendapati riwayat yang sahih, sehingga kita tidak bisa menetapkan nama tersebut. Ya, kita katakan malakul maut, malaikat maut, begitu saja, sebagaimana datang dalam hadis juga datang dalam ayat. Baik. Nah, datang malakul maut dalam bentuk manusia kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa alaihi salatu wasalam untuk mengambil ruhnya. Maka falatamahu Musa fafaqa'ina, maka Musa pun memukulnya sampai copot matanya. Dipukul sama Nabi Musa sampai apa? Copot matanya. Dan Nabi Musa kuat, batu saja dipukul. Nah, dalam kisah yang lain ketika Nabi sedang mandi, Nabi Musa sedang mandi, pakaiannya diletakkan di atas batu, batunya lari. Nah, maka batu tersebut kemudian dipukul. Ketika dikejar, dipukul sampai batu berbekas. Ini batu. Nah, di sini malakul maut, tapi saat itu dalam bentuk manusia sehingga Nabi Musa tidak mengenalinya. Datang dalam bentuk manusia mau mengambil nyawanya. Tentunya Nabi Musa akan mempertahankan diri, ya tidak? Antum tiba-tiba ada orang mau apa? Ngambil nyawa antum, ya, mempertahankan diri. Nah, di sini demikian kasusnya. Maka malaikat maut yang datang dalam bentuk manusia tadi dipukul oleh Nabi Musa sampai keluar matanya, copot. Maka akhirnya malakul maut kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, "Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati, tidak mau mati. Faradallahu alaihi ainah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata malakul maut. Tadi copot, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Wa qala irji' ilaih. Kemudian Allah perintahkan kembali kepadanya. Wa qul lahu, katakan kepadanya, hendaknya dia meletakkan tangannya ala matni thaurin
falahu bima ghatta yadahu bi kulli sya'ratin hasanah, bi kulli sya'ratin sanah. Kemudian katakan kepadanya untuk dia meletakkan tangannya di kulit seekor apa? Thaur, sapi jantan. Maka baginya untuk setiap rambut yang tertutup oleh tangannya, satu rambut itu hitungan 1 tahun. Berarti akan diberi kesempatan hidup lagi dengan apa? Jumlah rambut-rambut yang tertutup oleh tangan Nabi Musa dari rambut-rambut sapi tersebut. Setiap satu rambut 1 tahun, kira-kira berapa ini? Tangan diletakkan di kulit sapi. Kira-kira berapa? Banyak ya kan? Satu rambut 1 tahun. Kemudian Nabi Musa bertanya, faqala Musa tsumma madza? Kemudian apa setelah itu? Qala tsummal maut. Kemudian mati. Baik, kemudian mati. Maka ketika sadar bahwasanya ya tetap semuanya akan berakhir dengan kematian. Dan yang datang ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, malakul maut. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan fal'an, maka sekarang saja. Sekarang saja kalau demikian. Baik. Yaitu Nabi Musa tidak perlu meminta tambahan umur sesuai dengan jumlah rambut-rambut dari sapi tersebut yang tertutup oleh tangannya. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan ke tanah yang disucikan sejauh lemparan batu. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu thamma," kalau seandainya aku berada di sana, maka la araitukum qabrah, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburnya. Ila janibit tariq indal kathibil ahmar, yang kubur Nabi Musa berada di sisi jalan menuju ke Al-Kathib Al-Ahmar, di dekat Al-Kathib Al-Ahmar. Al-Kathib, kawan, antum bisa lihat, Al-Kathib qit'atun minar ramal mustatilah tushbihu rabawah minat turab wal jama'. Kutub ada apa? Coba dicek untuk dhabatnya, untuk bentuk jamaknya, harokatnya bagaimana? Tapi bukit pasir yang memanjang. Bentuk jamaknya adalah kutub. Bukit pasir merah. Al-Kathib Al-Ahmar. Jadi ini permintaan Nabi Musa. Dan tadi matni thaur, yaitu suruh meletakkan tangannya di kulit unta, yaitu di bagian punggungnya. Kulit apa? Thaur apa? Sapi jantan. Bagian punggungnya, ala dhahri, di bagian punggung sapi jantan. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya tidak ada satu anbiya dan rasul pun yang jasadnya busuk dimakan oleh tanah. Jasad para anbiya mereka tetap utuh. Dan adapun kubur-kubur mereka maka tidak ada yang diketahui oleh manusia biasa kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kubur Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, tapi di sini menunjukkan bahwasanya beliau pun tidak memberitahu para sahabat. Karena beliau mengatakan falau kuntu thamma, seandainya aku di sana.
Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau di sana akan diberitahu. Nah, tapi karena Nabi tidak di sana, maka para sahabat tidak diberitahu pastinya kubur tersebut. Nah, sehingga klaim kubur-kubur para nabi, terutama yang masyhur di Yaman, kubur Nabi Hud, ini semuanya adalah klaim dusta, klaim yang batil. Nah, yang menjadi sarana ahli tasawuf untuk melakukan ritual-ritual kesyirikan. Di antara hikmah tidak diketahuinya kubur-kubur para nabi dan rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menutup celah kesyirikan. Nah, terus kisah ini kenapa disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Aqidah, wa inna ma athbatahu al-muallifu fil aqidah li'anna ba'dal mubtadi'ah angkarahu. Hanyalah muallif di sini menetapkan kisah tersebut dalam pembahasan akidah karena sebagian ahli bid'ah mengingkarinya. Alasannya apa? Alasannya dengan akal. Mu'allilan dzalika bi annahu yamtani'u anna Musa yulattimul malak. Dengan beralasan atas pengingkaran tersebut bahwasanya Nabi Musa tidak mungkin dia memberi bogem kepada malaikat, memukul malaikat. Tidak mungkin. Baik. Karena ini Nabi, bagaimana dia sampai memukul malaikat? Nah, wa naruddu alaihi, maka kita bantah atas alasan mereka tersebut. Bi annal malak ata Musa bi surati insan la ya'rifu Musa manhu. Yatlubu minhu nafsah. Bahwasanya malaikat ini datang menemui Nabi Musa dalam bentuk manusia yang Nabi Musa tidak mengenal siapa dia, tiba-tiba menuntut nyawanya. Fa muqtadab tabi'ah al-bashariyah an yudafi al-matlubu an nafsihi. Maka konsekuensi tabiat manusia, dia akan membela yang mau dibunuh, akan membela diri, ya kan? Karena ini orang nggak dikenal, tiba-tiba mau nyawa kita, masa langsung diberikan, nah silahkan nyawaku untukmu? Tidak bisa, tidak dikenal. Walau alima Musa annahu malak lam yulattimhu. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya itu adalah malakul maut, maka Nabi Musa tentu tidak akan memukulnya. Walidzalika istaslama lahu fil marrati tsaniyah hina jaa bima yadullu annahu min indillah. Oleh karena itulah Nabi Musa menerima dengan sepenuh hati kepada malaikat tersebut. Ketika datang di kedua kalinya, di saat datang dengan membawa hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dia itu datang dari sisi Allah, bahwasanya dia utusan Allah dari kalangan malaikat. Wa huwa i'ta'uhu muhlatan minas sinin biqadri ma tahta yadihi min sya'ri thawr. Ini kan bukti kalau dia bukan manusia biasa, tapi ini manusia, tapi hakikatnya malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Karena dia membawa bukti bahwasanya dia bisa memberikan tempo tahun dengan jumlah tahun sesuai dengan kadar rambut-rambut yang berada di bawah tangan beliau kalau dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi. Baik. Ini jawaban untuk mereka-mereka yang mengingkari riwayat tersebut. Dan dalam catatan kaki di cetakan kita, wa ammal qissah, disebutkan nukilan dari Al-Alama Al-Muallimi rahimahullah. Fa ammal qissatu faqad ajaba anha ahlul ilmi wa sa'ulakhisu dzalik. Adapun tentang kisah ini, maka para ulama telah menjawabnya dan aku akan meringkasnya. Qala thabata bil kitabi wa sunnah anal malaikah qad yatamatsaluna fi suwarir rijal.
Telah sabit dalam Alkitab dan Sunnah bahwasanya malaikat terkadang mereka menampakkan diri dalam bentuk lelaki. Waqad yarahum kadzalika ba'dul anbiya fayadhunnuhum min bani Adam. Dan terkadang sebagian para anbiya melihat mereka dalam bentuk manusia ini sehingga menyangka itu dari kalangan Bani Adam. Kama fi qissatihim ma Ibrahim wa Ma'alut alaihi wassalam. Sebagaimana pada kisah mereka bersama Nabi Ibrahim juga Nabi Lut alaihi wassalam. Di awalnya tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Iqra min surati Hud. Wa qala Allah Ta'ala fi Maryam alaiha salam fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Datang dalam bentuk laki-laki. Dan tidak pernah malaikat dalam riwayat ikhwan datang dalam bentuk perempuan. Ketika dalam bentuk manusia, mereka senantiasa datang dalam bentuk rijal, bentuk laki-laki. Ketika mendatangi Maryam pun, padahal Maryam wanita. Nah, dia datang dalam bentuk basyaran sawiyah, dalam bentuk manusia yang sempurna laki-laki. Wa bi sunnah asya' min dalika wa asyaruha ma fi hadits soal 'anil iman wal islam wal ihsan. Faman kana jahidan li hadza kullihi aw murtaban fihi falaysa kalamuna ma'ah. Baik, dalam sunnah juga banyak. Yang paling masyhur hadis Jibril yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka siapa saja yang mengingkari hal ini semuanya atau ragu, maka perkataan kita saat ini tidak bersamanya, karena kita akan membicarakan orang-orang yang meyakini malaikat itu mampu menampakkan diri dalam bentuk manusia. Qala man kana musaddiqan alima annahu la mani'a an yatamathala malakul maut rajulan wa ya'ti ila Musa. Dan siapa saja yang membenarkan tentang hal ini, yaitu malaikat mampu datang dalam bentuk manusia, maka dia akan tahu bahwasanya tidak ada penghalang untuk dia datang, malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk laki-laki. Fala ya'rifuhu Musa al-jasad al-madi alladhi yatamathalu bihi al-malak laisa jasaduhu al-haqiqi. Sehingga Nabi Musa tidak mengetahui bahwasanya jasad yang ada, yang malaikat tersebut berwujud dengannya itu sebenarnya bukan jasad yang hakiki dari malaikat tadi. Nah, walaysa min lazimi tamathulihi fihi an di sini enggak perlu ditasydid. An yakhrujal malaku an malakiyatih. Dan bukan kelaziman malaikat menyerupai manusia ini kemudian dia keluar dari sifat kemalaikatannya. Wala an yakhruja dzakal jismul madi an madiyatihi. Demikian pula tidak melazimkan untuk jasad madi, jasad yang berbentuk manusia itu kemudian keluar dari dari madiyahnya, karena saat itu Nabi Musa ya taunya manusia, sehingga ketika dipukul ya rasanya seperti manusia. Wala an takuna haqiqatal malak ila dzakal jismi kanisbati arwahin nasi ila ajsamihim. Ini juga tanbih penting dari al-muallimi. Dan tidak juga dikatakan bahwasanya hakikat malaikat pada jisim tersebut itu seperti roh manusia pada jasad-jasad mereka. Nah, jadi bukan maksudnya malaikat di situ berarti seperti roh yang berada di jasad, tidak. Tapi intinya malaikat menampakkan dalam jasad manusia. Fa'ala hadza law 'arada darbun aw ta'nun aw qat'un lidzalika jismi lam yalzam an yata'allam bihal malak wala an tu'athira fi jismihi al-haqiqi. Mal mani an taqtadiya hikmatullah azza wa jalla an yatamathala malakul maut bi surati rajul wa ya'muruhu Allah an yadkhula ala Musa baghtatan wa yaqulu lahu mathalan sa'aqbidu ruhak wa yanzur madza yasna'.
Taib. Apa penghalang? Taib. Untuk apa? Untuk adanya suatu hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya yang bijaksana mengirim malaikat untuk menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki dan memerintahkan masuk kepada Musa secara tiba-tiba dan mengatakan, misalnya, aku akan mencabut rohmu. Kemudian dilihat apa yang mau dilakukan oleh Nabi Musa. Taib. Litadhara raghbatu Musa fil hayah wa karahiyatuhu lil maut. Untuk apa? Untuk bisa menampakkan keinginan Nabi Musa untuk hidup dan kebencian dia terhadap kematian. Fayakunu fi qassi taib fi qassi dzalika ibratan liman ba'dah. Fa'ala hadza fa inna Musa lamma ra'a rajulan la ya'rifu dakhala baqtah wa qala ma qala hamalahu hubbul hayati 'ala al-istijali bi daf'ihi walaula syiddatu hubbil hayati lata'anna. Ya kan? Di sini makanya ketika datang orang yang tidak dikenal ingin mencabut nyawanya, tentunya kecintaan Nabi Musa terhadap kehidupan membawa beliau untuk apa? Cepat-cepat membela diri sehingga memukul yang mau mengambil nyawanya. Kalaulah bukan karena kuatnya kecintaan terhadap kehidupan, maka tentu beliau akan berhati-hati, yaitu akan ta'ani terlebih dahulu. Siapa kamu? Ini dan itu akan ditanya. Wa qala man anta wa ma sya'nuk, siapa kamu? Taib. Apa urusanmu kok tiba-tiba mau mencabut nyawaku? Wa nahu dzalika, dan yang semisalnya. Wa wuqu'us sakkah wa ta'thiruha kana 'ala dzalikal jasad al-'arid wa lam yanal malak ba'sun. Fa amma qawluhu fil qissah faraddallahu 'alaihi 'ainah fahasiluhu anna Allah ta'ala a'ada tabtil al-malak fi dzalikal jasad al-madi saliman hatta idza ra'ahu Musa qad 'ada saliman ma'a qurbil waqti arafa li awwali wahlah khata'ahu awwala marrah. Taib. Jadi di sini hikmahnya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia tabiatnya mereka mencintai kehidupan dan akan mempertahankan hidupnya dari orang-orang yang mau mengambilnya. Taib. Dan pukulan Nabi Musa pada malaikat itu memang berdampak pada jasad yang beliau menampakkan diri dengannya, tapi tidak akan sampai menyakiti malaikat tersebut. Ini penjelasan al-Mu'allimi. Adapun dalam kisah tersebut Allah mengembalikan matanya, maka kesimpulannya bahwasanya Allah mengembalikan penyerupaan malaikat tersebut pada jasad yang awal tadi dalam keadaan selamat, sehingga ketika datang kembali kepada Nabi Musa dalam keadaan selamat padahal waktunya dekat, tadi copot matanya, waktu dekat baru sebentar sudah apa? Sudah datang lagi dalam keadaan semuanya sehat. Maka di sini juga Nabi Musa menjadi sadar bahwasanya beliau telah keliru di awal. Yang dia pukul itu bukanlah manusia biasa, akan tapi malaikat yang datang menyerupai manusia. Sehingga kisah yang seperti ini kewajiban atas kita semua adalah beriman, karena Nabi SAW yang mengkhabarkan dan riwayat hadis tersebut sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak ada peluang bagi kita untuk meragukannya, tinggal bagaimana cara memahaminya yang harus diluruskan kalau seandainya ada kerancuan. Jadi cara memahaminya tadi, kenapa Nabi Musa kok tidak beradab sekali, datang malaikat malah dipukul? Maka jawabannya apa? Malaikat datang dalam bentuk manusia tidak dikenal, mau mencabut nyawanya, maka tabiat manusia yang akan memukulnya, akan mempertahankan diri. Dan Nabi Musa kan kuat, ya, datang orang mau main-main sama beliau, mau mencabut nyawa sama beliau. Nah, anak buahnya Fir'aun saja pukul sekali langsung tewas, ya kan? Tapi padahal tidak sengaja untuk memukul sampai mati, dipukul tewas. Nah, ini cuman copot matanya, karena datang dalam bentuk manusia. Cuman ketika datang pada
yang kedua kalinya sadar bahwasanya itu malaikat. Pertama dengan bukti beliau cepat sembuh karena Allah yang mengembalikan matanya. Kemudian datang dengan bukti yang lain lagi, memberi tempo untuk hidup lebih panjang. Maka ini menunjukkan beliau utusan Allah. Sehingga Nabi Musa pun kemudian tunduk kepada ketetapan Allah tentang kematiannya. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Ini tentang perkara kedua atau berita kedua yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu